Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin adalah salah satu bentuk kata yang senantiasa kita latunkan kepada Sang Ilahi Robbi. Dialah jauh tak berjarak, dekat tersentuh, namun dialah puncak kerinduan hakiki. Manifestasi atas Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya lah sehingga kita dapat dipertemukan di forum majelis ini, di mana forum majelis ini adalah forum pengkajian, di mana pengkajian itu fokusnya untuk mencerdaskan kita semua. Dan tidak lupa pula kita kirimkan selawat menyertai salam kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Dialah sosok Nabi yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerangnya sampai saat ini. Dan dialah sosok Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak nantinya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah ceramah yang bertemakan soal sabar. Berbicara soal sabar, ini merupakan salah satu sifat alamiah baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Yang mana sifat alamiah tersebut yaitu sifat sabarnya baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Sangat-sangat bisa dikatakan sabarnya tanpa batas. Kenapa demikian? Saya teringat salah satu kisah Nabi, dari mana kala itu Nabi berjalan di suatu padang pasir, yang dimana beliau sudah ingin sampai di kota Mekah, yang dimana beliau diperhadapkan dengan orang-orang kafir Quraisy kala itu, yang dimana orang-orang kafir Quraisy kala itu melempari Nabi dengan batu, bahkan bagi Nabi kita kala itu berlumuran-lumuran darah. Bahkan kala itu seisi langit dan bumi ini menguncangkan para kaum kafir Quraisy tersebut, tapi baginda Nabi Muhammad SAW kala itu sangat-sangat perlu kita jadikan sebagai panutan. Kenapa demikian? Baginda Nabi selalu berkata, jangan, dia masih belum terbuka dari segi sama jahiliyahnya. Baginda Nabiullah Muhammad SAW itu tetap bersikir dan bertawadu dan bertasamuh untuk dirinya, dan bahkan dia mendoakan para orang kafir Quraisy itu untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Itu adalah salah satu kisah Nabi kala itu, yang dimana kalau kita sinkronkan dengan salah satu surah yang ada di Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ittabi'una sabirin wassalati innallaha ma'as sabirin, yang dimana yang itu berbunyi secara artinya, wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah SWT dengan sabar dan sholat. Niscaya orang-orang sabar bersama dengan Allah SWT. Nah, di surah tersebut itu menafsirkan secara langsung kalau generasi-generasi hari ini ketika lagi diperhadapkan suatu masalah, dia hanya bisa melakukan caranya untuk menyelesaikan masalahnya itu. Yang pertama, yang paling fatal adalah lari meninggalkan masalah itu, dan yang kedua ada yang pergi healing atau holiday, artian kalau dalam bahasa anak zaman now ya, itu adalah healing tipis-tipis seperti itu. Padahal seharusnya yang kita lakukan adalah meminta pertolongan kemana? Tidak lain tidak bukan kepada Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemberi kebijaksanaan, Sang Maha Kuasa dari apa yang tidak kita kuasai, yaitu Allah SWT, dengan cara sabar yang pertama, yang kedua dengan sholat tentunya. Kenapa harus ada sabar dan sholat? Berbicara soal sabar itu buahnya memang awalnya pasti prosesnya itu pahit, tapi buah dari kesabaran itu manis. Dalam artian proses dari seorang sabar itu banyak sekali cobaannya. Contoh konkretnya yang sudah kita alami kemarin dari segi pengujian dari kata sabar ini, kita sudah mengalami ujian-ujian tersebut di bulan puasa kemarin, yang dimana kita diharuskan untuk bersabar dalam apa? Untuk tetap terfokuskan untuk menjaga
hasrat diri kita sendiri, dalam artian dari segi sifat nafsu diri sendiri, yang dimana kita harus bisa mengontrol hal-hal demikian, karena situlah puncak ujian utamanya dari kata sabar itu sendiri. Nah, hadirin dan hadirat yang amat berbahagia pada hari ini, harus kita ketahui secara bersama, sabar memang situlah sangat sulit, apalagi kita selaku umat Nabi yang secara notabene kita hanya adalah manusia-manusia biasa. Tapi kenapa demikian? Kita harus tetap mengikuti apa yang diberikan ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang secara notabene-nya atau secara spesifiknya kita harus jadikan panutan. Dalam artian kita lakukan step by step atau langkah demi langkah, agar kiranya kita bisa berada di status bisa menyempurnai atau bisa mendekati kesifatannya baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun sifatnya itu cuma baru di sifat yang pertama, yaitu sifat sabarnya. Sifat-sifatnya Nabi, khususnya baginda kita Nabi Muhammad SAW, itu sangatlah banyak. Tapi yang perlu kita sangat apresiasi yaitu sifat sabarnya, yang secara realitas itu sabarnya memang tanpa batas, kawan-kawan sekalian. Jadi itulah poin-poin penting yang kita bisa tuai dalam majelis ilmu kita pada hari ini. Jadi tetaplah bersabar, apapun cobaannya, ingat tetap minta pertolongan kepada Allah SWT. Jangan pergi kemana-mana, atau bahkan pergi ke tempat yang secara tanda kutip itu bahkan meleburkan citra dirinya seorang diri kita, bahwasanya kita adalah umat Nabi, yang dimana umat Nabi itu sabarnya tanpa batas. Dan mungkin hanya itu saja, dan jika ada kebenaran yang saya sampaikan itu datanya dari Salahi Robbi, dan jika ada kesalahan yang saya sampaikan itu datanya dari saya pribadi. Dan sedikit kata dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.